Shalom sahabat Jalan Kristus yang diberkati Tuhan. Renungan harian bagi kita di hari ini tertulis di kitab Yoel pasal 2 ayat 13. Saya akan membacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, dan panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Demikian firman Tuhan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sebuah kebiasaan pada zaman perjanjian lama, ketika seseorang berduka menyesal atau bertobat, mereka akan mengoyakkan pakaian mereka sebagai tanda kesedihan dan penyesalan yang sangat mendalam. Tindakan itu terlihat jelas oleh semua orang. Orang lain bisa langsung tahu bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam hidup mereka. Namun melalui Nabi Yoel, Tuhan menyampaikan sesuatu yang mengejutkan bagi kita di hari ini. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Tuhan sedang menegur umatnya yang pandai menunjukkan simbol pertobatan, tetapi tidak sungguh-sungguh berubah di dalam hati. Bukankah hal yang sama juga bisa terjadi dalam kehidupan kita di hari-hari ini? Kita bisa saja datang ke gereja setiap minggu, kita bisa mengangkat tangan saat memuji Tuhan, kita bisa menangis ketika mendengarkan khotbah, kita bisa mengucapkan doa-doa yang sangat indah. Namun jauh di dalam hati, mungkin tidak ada perubahan yang sungguh-sungguh benar-benar terjadi. Tuhan tidak sedang mencari pertobatan yang hanya terlihat dari luar yang demikian. Tuhan menghendaki pertobatan yang lahir dari hati yang benar-benar hancur, mengaku di hadapannya. Firman Tuhan mengatakan, hati adalah pusat kehidupan manusia. Dari sanalah keluar pikiran, kehendak, motivasi, dan keputusan. Ketika Tuhan berkata, koyakkanlah hatimu, Tuhan sedang meminta umatnya untuk membuka seluruh keberadaan mereka di hadapannya, tanpa kepura-puraan. Seringkali kita sibuk menjaga penampilan kita yang tampak dari luar secara religius dilihat orang, daripada memperhatikan kondisi hati kita. Kita ingin terlihat baik di hadapan orang lain. Kita ingin dianggap sebagai orang Kristen yang sejati, yang setia. Kita ingin menjaga reputasi di depan banyak orang. Tetapi Tuhan melihat lebih dalam dari apa yang dilihat oleh manusia. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat isi hati manusia. Ada orang yang terlihat tenang, tetapi sebenarnya sedang dipenuhi kepahitan. Ada yang aktif melayani, tetapi menyimpan kesombongan. Ada yang rajin beribadah, tetapi sulit untuk mengampuni. Ada yang terlihat rohani, terlihat begitu religius, tetapi kehilangan kasih kepada Tuhan. Karena itulah Yoel mengajak umat Tuhan untuk kembali kepadanya dengan hati yang sungguh-sungguh. Menariknya saudara-saudara, panggilan untuk bertobat dalam ayat ini tidak didasarkan pada ancaman, melainkan kepada karakter Allah. Yoel berkata, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Mengapa kita harus kembali kepada Tuhan? Karena Tuhan itu pengasih. Mengapa kita berani datang kepadanya meskipun penuh dengan dosa? Karena Tuhan itu penyayang. Mengapa kita tidak putus asa ketika gagal berulang-ulang kali? Karena Tuhan panjang sabar. Mengapa masih ada harapan bagi orang-orang berdosa? Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Seringkali kita membayangkan Tuhan seperti seorang hakim yang selalu siap untuk menghukum setiap kesalahan kita. Akibatnya, ketika jatuh dalam dosa, kita justru menjauh dari Tuhan. Kita merasa malu, kita merasa tidak layak. Kita merasa Tuhan pasti kecewa. Padahal firman Tuhan justru mengajarkan bahwa ketika jatuh, kita harus berlari kepada Tuhan, bukan menjauh darinya. Bayangkan seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan. Ketika ia terjatuh, kepada siapa ia akan berlari, saudara-saudara?
tentu kepada orang tuanya. Demikian pula lah ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan tidak menginginkan kita bersembunyi darinya seperti Adam dan Hawa di Taman Eden. Tuhan menghendaki kita datang kepadanya dengan hati yang remuk, yang terbuka dan mengaku. Pertobatan sejati bukanlah sekedar merasa bersalah. Banyak orang yang merasa bersalah tetapi tidak mau berubah. Pertobatan sejati adalah ketika seorang mengakui dosanya, meninggalkan jalannya yang salah, dan kembali berjalan bersama Tuhan di jalan Kristus. Itulah sebabnya dalam tradisi gereja Lutheran, pertobatan bukan hanya peristiwa sekali seumur hidup. Pertobatan adalah gaya hidup orang percaya. Setiap hari kita datang kepada Tuhan. Setiap hari kita mengakui kelemahan kita, kekurangan kita, keberdosaan kita. Setiap harinya juga kita menerima anugerah yang baru dari Tuhan. Setiap hari kita belajar berjalan semakin serupa dengan Kristus. Mungkin hari ini ada sesuatu di dalam hati Anda yang perlu untuk dikoyakkan di hadapan Tuhan. Mungkin itu kesombongan yang selama ini tersembunyi. Mungkin itu kepahitan yang belum dilepaskan. Mungkin dosa yang terus dipelihara. Mungkin hubungan yang sedang rusak, yang sedang rumit dan belum dipulihkan. Mungkin kasih kepada Tuhan yang mulai dingin. Firman Tuhan mengajak kita di hari ini untuk berhenti berpura-pura kuat, untuk senantiasa mulai jujur di hadapannya. Dan kabar baiknya saudara-saudara, Tuhan memanggil kita untuk bertobat. Adalah Tuhan yang sama menyediakan pengampunan bagi kita. Ia tidak menunggu kita menjadi sempurna terlebih dahulu. Ia mengundang kita datang dengan apa adanya. Dan ketika datang dengan hati yang hancur, kita akan menemukan bahwa kasih karunia-Nya jauh lebih besar daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Di kayu salib, Yesus Kristus telah menunjukkan betapa besar kasih Allah bagi dunia ini. Melalui kematian dan kebangkitannya, jalan pemulihan dibukakan bagi setiap orang yang mau kembali kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, jangan menunda pertobatan di dalam hidupmu. Jangan hanya mengubah penampilanmu di luar. Jangan hanya memperbaiki kata-katamu di hadapan banyak orang. Jangan hanya menunjukkan bagaimana kamu terlihat religius di hadapan orang. Biarlah Tuhan menyentuh bagian terdalam di hati kita. Sebab Tuhan tidak mencari pakaian yang koyak. Tuhan mencari hati yang remuk hancur, mengaku mau datang ke hadapannya. Dan hati yang seperti itulah yang tidak akan dipandang hina oleh Allah. Amin. Sahabat Jalan Kristus, Tuhan Yesus memberkati.